Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Usi Sulistiawati dengan NPM 2022-2150-0187. Saya ingin mempresentasikan materi tentang pendidikan karakter dan pembelajaran membaca. Pembahasan yang pertama, bagaimana menginternalisasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran membaca. Pembahasan yang kedua, prinsip pembelajaran membaca dalam gamitan pendidikan karakter. Pembahasan yang pertama, mengenai bagaimana menginternalisasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran membaca. Berangkat dari pandangan bahwa pendidikan karakter adalah proses pembelajaran itu sendiri. Pendidikan karakter dapat diinternalisasikan ke dalam semua mata pelajaran tanpa mengubah materi pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia pun, pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, menginternalisasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran membaca itu sangat penting untuk membantu siswa dalam mengembangkan nilai-nilai positif dalam seiringnya waktu berjalan dengan meningkatkan membaca. Ada beberapa saluran yang dapat digunakan untuk membina karakter dalam pembelajaran membaca, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melalui bahan ajar. Saluran yang paling banyak digunakan untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam pembelajaran membaca, yaitu melalui bahan ajar. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan bahan ajar yang mengandung muatan karakter. Bahan ajar yang demikian biasanya berupa karya sastra ataupun biografi, tokoh yang mengandung berbagai unsur yang dapat diteladani, dan juga bisa melalui bacaan motivasional serta karya non-sastra yang berisi muatan-muatan karakter. Yang kedua, melalui model pembelajaran. Saluran kedua yang dapat dilakukan dalam menginternalisasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran yaitu melalui pengembangan model-model pembelajaran berbasis karakter. Istilah pengembangan dalam hal ini bukan hanya berarti penciptaan model, melainkan juga pemanfaatan model yang telah ada sebagai saluran pendidikan karakter. Dengan demikian, internalisasi pendidikan karakter ke dalam pembelajaran membaca melalui model pembelajaran yang telah ada. Yang ketiga, melalui penilaian otentik. Saluran terakhir yang dapat digunakan untuk mengembangkan karakter adalah melalui penilaian otentik. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan berbagi data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Pembahasan yang kedua mengenai prinsip pembelajaran membaca dalam gamitan pendidikan karakter. Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai karakter sebagai milik peserta didik dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip ini, peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial dan mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial. Berikut ini prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter yang dikemukakan Kemendiknas tahun 2010. Yang pertama, berkelanjutan mengandung makna
bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan sebuah proses panjang dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu pendidikan. Yang kedua, melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya, satuan pendidikan mensyaratkan bahwa proses pengembangan karakter dilakukan melalui setiap mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Pengembangan nilai-nilai tersebut melalui keempat jalur pengembangan karakter melalui berbagai mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam standar isi. Yang ketiga, nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan melalui proses belajar. Flow is neither caught or taught, it is learned. Menurut Herman tahun 1972, mengandung makna bahwa materi nilai-nilai karakter bukanlah bahan ajar biasa, tidak semata-mata dapat ditangkap sendiri atau diajarkan, tetapi lebih jauh diinternalisasi melalui proses belajar. Yang keempat, proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik, bukan oleh pendidik. Pendidik menerapkan prinsip Tutwuri Handayani dalam setiap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Kesimpulan, dalam upaya menginternalisasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran membaca, yaitu membangun nilai-nilai positif, etika yang baik dalam diri siswa selama pembelajaran berlangsung, ada beberapa saluran yang dapat membina dalam pembelajaran membaca seperti melalui bahan ajar, melalui model pembelajaran, dan melalui penilaian otentik. Adapun prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai karakter sebagai milik peserta didik dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Sekian presentasi hari ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.